Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gosyoridi dengan NIM 230605110083. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan video ini sebagai dokumentasi bahwa saya mengerjakan tugas sistem terdistribusi, di mana sekarang eh, kita terkhususnya saya itu disuruh membuat sebuah database di mana nanti databasenya itu bakalan saling terkoneksi dari dua server. Atau di yang kemarin ada yang namanya master dan slave seperti itu. Nah, di mana di sini saya sudah mencobanya. Nah, di sini saya tuh tadi sudah melakukan testing juga ya. Bahwasanya database itu yang sudah saya koneksikan itu sudah bisa menerima. Nah, di sini saya tuh menggunakan atau mengikuti tutorial dari videonya Pak Ajib. Yang di sini saya tuh sudah selesai mengikutinya, tapi ada beberapa perbedaan di mana di video ini beliau menggunakan MySQL Log, sedangkan saya langsung menggunakan di PHP MyAdmin-nya. Nah, di sini juga ada file txt yang saya ikuti, di mana yang pertama saya tuh menggunakan create database. Jadi saya langsung melakukan create database di PHP MyAdmin, new, di sini terus namain saya tadi menggunakan langsung di SQL-nya create apa tadi, replika db, create database replika db. Nah, seperti ini. Nah, ini titik koma. Nah, jadi nanti langsung dibuatkan file dari db-nya, itu replika db. Nah, habis itu ini gak usah ya, soalnya saya sudah langsung menggunakan atau langsung masuk ke database-nya. Habis itu saya membuat sebuah tabel ya, langsung membuat tabel sama seperti yang pembuatan database-nya, tapi di sini saya langsung masuk ke bagian database replika DB-nya. Di sini ada SQL. Nah, nanti saya langsung memasukkan atau melakukan query di sini. Oke, habis itu nanti melakukan insert. Nah, insertnya sini saya tuh menggunakan query sama seperti yang tadi. Saya query-nya langsung masuk ke bagian SQL yang ada di PHP MyAdmin. Nah, baru nanti kalau sudah membuat database dan juga tabel, dan saya melakukan ini ekspor database yang dari server 1 atau dengan server atau IP servernya itu 56.7, melakukan ekspor. Nah, nanti di bagian ekspor itu bakalan ke bentuk file.sql. Nah, nanti bakalan diimport ke bagian database yang server keduanya atau 56.8. Tapi sebelum itu saya membuat database-nya terlebih dahulu. Baru nanti bakalan masuk ke database dan melakukan import. Soalnya di database SQL itu file exportnya yang saya ekspor cuma bagian tabelnya aja. Jadi untuk database saya tuh membuatnya manual. Nah, di sini, nah ini cuma ada yang bagian create table, gak ada create database. Oke. Nah, habis itu saya tuh melakukan ini konfigurasi di bagian file.cnf. Nah, konfigurasi ini tuh berada di server, dimana ya ini saya menggunakan
menggunakan Tutti buat remote server. Untuk servernya itu ada di sini. Nah, oke, di sini saya sudah remote. Nah, di sini ini ada history saya. Yang pertama, mana. Itu bakal melakukan ini sudo cnf. Nah, sini saya enter. Nah, nanti bakalan di sini di bagian bawah itu bakal saya itu mengubah di bagian server ID. Nah, awalnya server ID 1, tapi saya melakukan di komen atau ditambah pagar di bagian depan. Terus saya nanti melakukan konfigurasi dari file txt yang sudah ada ini, di mana untuk server ID-nya itu menjadi 1. Dan ini bersifatnya itu unik. Jadi server ID antara server A dan server B atau server master dan slave itu harus berbeda. Seperti yang tadi ini di server titik 7, sedangkan yang di bawah ini server titik server titik 8. Nah, kalau kita lihat di sini itu server ID itu berbeda. Nah, di sini yang kedua di server titik 8 itu ID-nya 2, di server titik 7 itu ID-nya 1. Gitu. Nah, sudah karena saya itu melakukan perubahan di bagian dalaman dari LMPP. Makanya saya habis itu saya melakukan restart ya untuk mengambil perubahan, melakukan restart. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah melakukan restart sebelumnya. Terus ini restarting. Nah, seperti itu. Nah, baru kalau sudah melakukan restart, saya tuh membuat user replika di bagian server ke satunya sini. Nah, untuk yang pembuatan user ini, jika menggunakan SQL, diharuskan untuk berada di luar database. Ini kan saya masih berada di dalam database replika. Nah, jadi nanti saya tuh melakukan SQL di bagian luar dari database-nya. Itu. Sini ada history gak ya? Clear. Ini. Nah, habis itu nanti jika sudah melakukan ini pembuatan user replika, bakal melakukan pengecekan apa tadi? Status masternya. Nah, di sini nanti disimpan ya. Soalnya nanti bakalan ada perubahan. Sorry. Ini nanti bakalan ada apa namanya? Ini yang nama file, nama position itu bakalan digunain buat melakukan biar menghubungkan antara dua database-nya tadi. Ini sama untuk file keduanya, di server keduanya. Ini saya menggunakan melakukan konfigurasi. Sini restart, terus bikin juga mencatatnya. Untuk awal di sini ya, saya menggunakan ini file dari master dari setiap database-nya, dari setiap server. Nah, baru nanti saya tuh bakal melakukan change master ini untuk melakukan penghubungan. Di sini itu ada ID. ID-nya ini harus sesuaikan dengan server tujuan kita. Di situ nanti bakalan ada nih master log file. Nah, di sini itu menggunakan file nama yang sudah kita buat tadi, yaitu ini. Di situ nah master log post itu menggunakan bagian yang angka tadi ini yang position. Nah, baru kalau sudah ya di sini tuh taruhnya atau menggunakannya di SQL. Di SQL tapi di luar database di sini. Oke, start slave. Nah, di sini kalau saya lihat slave status di sini ya udah terhubung ke
master host atau IP dari server ke pertama. Sini kalau kita lihat juga, nah ini ya udah ada replika, oke. Nah, terus begitupun yang untuk server satu itu sama, kita bikin melakukan query buat hubungin antara keduanya. Di sini menggunakan IP dari sorry, server kedua yaitu punya 1.8. Terus yang di sini itu menggunakan logmaster yang di query dari server keduanya atau Debian keduanya. Terus yang log itu sama punyanya server kedua. Terus habis itu start slave, terus show slave status. Nah, kalau kita lihat di sini di application, so nah sini ada ya master hostnya itu kehubung ke titik 8. Sebenarnya di sini sudah selesai ya, udah terhubung. Kita tinggal melakukan pengujian apakah benar-benar terhubung atau enggak. Oke, di sini saya coba memasukkan data baru yang ada di bagian aduh, kenapa ini? Nah, saya akan coba untuk melakukan penambahan query atau penambahan data dari server satu dan nanti bakal melihat apakah data tersebut masuk ke server keduanya. Value 5 terus ini 12 ya. Kita go. Oke. Nah, di sini tuh ada dua penambahan data. Ini terjadi karena saya tadi memasukkan angka pas angka random. Nah, kalau kita lihat di server kedua, apakah masuk? Nah, ini ya udah masuk juga. Ada 12, ada 0 ya. Coba saya melakukan perubahan di data kelima. ID kelima apakah bakalan berubah 200. Terus yang sekalian yang 6 saya rubah 90. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini sudah berubah ya. Coba kita hapus, delete. Terus kita cek di sini apakah ke delete juga. Nah, ini sudah kehapus. Oke, coba saya nambahkan tabel baru. Ini jangan banyak-banyak deh. Oke, caranya buat ngehapus sebentar. Ini kebanyakan. Terus lah, oke lah. Sini kita ID mahasiswa. Terus ini kasih varchar. Oh, sorry. Name. Terus nama. Ini juga varchar. Terus ini misalnya gini aja dulu, kita save. Tuh, table name mahasiswa. Mahasiswa. Kita save, oke. Oh ya, baik. 12 ini juga aja. Nah, ini saya sudah melakukan penambahan tabel. Sekalian coba saya nambahin buat datanya. Ini 230605111083 nama. Oke, kita
go. Nah, kalau kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini masuk ya tabel mahasiswa. Terus kita tambahin yang di sini, coba kita bikin tabel dosen, terus name, terus nama. Untuk ini varchar 12, ini 255. Kita save. Sekalian kita tambah data lipnya 1 2 3 4 5 6 7 8 kita go sini. Terus kalau kita lihat di server kedua, ini ya tabel dosen sudah masuk, begitupun dengan data. Oh ya, ini ya, begitupun dengan datanya sudah masuk juga. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Dimana untuk pembelajaran kali ini saya tuh belajar mengenai bahwasanya dua server itu bisa menggunakan kata dan saling berkomunikasi database-nya. Jadi yang server satu itu bisa mengambil data dari server 2 dan begitu pun sebaliknya. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.